البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah. Baik. Kita sudah selesai bab 22. Sekarang babnya tidak diberi angka 22. Tidak diberi angka 23. Bahkan number bab 23 setelahnya memang ada khilaf di antara para murid, tapi insya Allah tak ada yang hilang, cuma sekedar angka saja. Ini bab number berapa tak masalah. Bab wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Ini nanti masuk ke hadis 31 itu ya. Yaitu bab yang membicarakan tentang firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat. Dan apabila ada dua kelompok dari mukminin berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Fasammahumul mu'minin, maka Allah menamakan mereka adalah kaum mukminin. Apa yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam bab ini, yaitu ingin menjelaskan bahwasanya semata-mata dosa besar, walaupun itu berbahaya, menyebabkan orang masuk neraka, tetapi tidak mengeluarkan pelakunya dari keimanan. Allah tetap menamakan sebagai mukminin, minal mukminin. Padahal ini adalah dosa besar, peperangan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Hadis Abi Bakrah dan lain-lain tentang haji wada itu. Jangan kalian kembali sepeninggal saya seperti orang-orang kafir, yang mana sebagian dari kalian memenggal leher sebagian yang lain. Orang Khawarij mengatakan ini menunjukkan pelaku dosa besar itu kafir. Makanya mereka bermudah-mudah mengkafirkan pemerintah yang berbuat dosa besar, atau masyarakat yang berbuat dosa besar, kaki tangan kerajaan yang melakukan dosa besar, mereka kafirkan dan mereka bunuh, mereka letupkan, atau yang seperti itu. Kita tanya, dari mana Anda tahu? Oh, itu ayat ini hadisnya mengatakan begitu. Jangan kalian kembali setelah saya wafat sebagai orang kafir, kalian membunuh orang lain. Kita tanya, kalian sendiri sudah membunuh banyak orang? Kalian tak merasa kafir kah dengan cara itu? Kena sendiri sebenarnya. Baik. Makanya orang-orang Khawarij mereka sendiri pecah jadi banyak. Sebagian mengkafirkan sebagian yang lain. Seperti yang disebutkan kalau nggak salah Abdul Qahir Al-Baghdadi di dalam Al-Farqu Bainal Firaq. Pernah banyak orang Khawarij kumpul jadi satu, membahas suatu masalah, lalu masing-masing pecah bilang engkau kafir, tak engkau yang kafir. Masing-masing saling mengkafirkan. Bermudah-mudah mengkafirkan orang lain. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnul Mulakin Al-Misri rahimahullah dalam kitab beliau At-Tawdih Syarah Al-Jami' As-Shahih, yaitu Sahih Bukhari. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini adalah menjelaskan tentang bahwasanya pelaku dosa besar mereka masih mukmin. Buktinya Allah mengatakan minal mukminin. Makanya Bukhari mengatakan fasammahumul mukminin. Allah menamakan mereka sebagai kaum mukminin. Berarti dosa besar yang bukan syirik, yang bukan kufur akbar, bukan syirik akbar, bukan kufur akbar, itu tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Orangnya masih muslim. Makanya ayat yang setelahnya Allah berfirman apa? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Hanyalah kaum mukminin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian itu. Jadi mereka masih saudara kita, mereka masih mukminin. Kata beliau, dengan ini terbantahkanlah orang-orang Khawarij yang bermudah-mudah mengkafirkan orang dengan sebab dosa besar. Baik. Sekarang kita masuk kepada hadisnya. Qala Imamul Bukhari rahimahullah, al-hadisul hadi wassalasun. Hadis yang ke-31. Haddatsana Abdurrahman ibn Mubarak, qala haddatsana Hammad ibn Zaid, qala haddatsana Ayyub wa Yunus anil Hasan anil Ahnaf bin Qais. Jadi ini cerita dari Al-Ahnaf bin Qais. Qala dhahabtu li ansura hadzal rajul. Saya pergi untuk menolong orang itu, lelaki itu, yaitu Ali bin Abi Thalib dalam peperangan yang beliau alami. Falaqiyani Abu Bakrah, kemudian saya dijumpai Abu Bakrah, sahabat Nabi radhiyallahu an. Faqala aina turid? Abu Bakrah bertanya, kemana Anda ingin pergi? Qultu ansuru hadzal rajul. Saya mengatakan,
saya ingin menolong orang itu. Dan kedua-duanya paham siapa yang dimaksudkan, yaitu Ali bin Abi Thalib. Qal irji', maka Abu Bakar mengatakan, pulanglah Anda. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza taqal muslimani bisayfaihima, apabila ada dua orang muslim yang berjumpa dengan pedang-pedang mereka berdua, fal qatilu wal maqtulu finnar, maka yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama di dalam neraka. Fakultu, lalu saya, yaitu Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil, ini untuk orang yang membunuh. Fama balul maqtul, lalu bagaimana keadaan orang yang terbunuh, yaitu kenapa dia masuk neraka juga? Qal innahu kana harisan ala qatli sahibi, karena dia juga bersemangat, bertekad untuk membunuh temannya itu. Baik. Hadis ini seperti yang kita lihat di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari guru beliau Abdurrahman ibnu Mubarak. Kunyahnya adalah Abu Bakar. Abu Bakar Abdurrahman ibnu Mubarak Al-Basri Siqah, orang Basrah. Qala haddatsana Hammad ibnu Zaid. Hammad ibnu Zaid imam besar ma'ruf dari dalam kitab-kitab akidah. Hammad bin Zaid Abu Ismail Hammad ibnu Zaid ibni Dirham Al-Basri Siqatun imamun min a'immatil muslimin. Baik. Dan faqih, beliau fikihnya hebat sekali. Basri juga. Hammad bin Zaid bin Dirham. Kalau temannya siapa? Hammad bin Salamah bin Dinar. Ya, namanya agak mirip-mirip ya. Yang satu dinar, yang satu dirham, tak masalah. Qala haddatsana Ayyub. Yang menyampaikan hadis kepada kami adalah Ayyub. Beliau Abu Bakar Ayyub bin Abi Tamimah, yaitu Kaisan As-Sakhtiyani Al-Basri, imamun faqih ma'ruf. Ayyub As-Sakhtiyani terkenal dalam masalah kitab akidah. Beliau siqatun faqih, Sunni, Basri. Wa Yunus. Nah, sekarang berarti Hammad bin Zaid mendapatkan hadis ini dari dua guru. Menunjukkan semangat beliau mencari ilmu, bukan hanya mendapatkan satu guru, tapi suka melanglang buana pergi ke berbagai guru. Apalagi kalau dalam satu negeri ada 2 guru, 3 guru. Oh, ini nikmat yang besar. Nah, ada apa? Jimat kos. Nah, dalam satu tempat, yaitu di Basrah, kali ini ada 2 guru, Ayyub dan Yunus. Yunus ini Abu Ubaid, Yunus bin Ubaid Al-Basri Siqah. Jadi dua-duanya dari Basrah gurunya ini. Anil Hasan. Nah, dua-duanya belajar ke guru yang sama, yaitu Al-Hasan. Al-Hasan ma'ruf, Al-Hasan Al-Basri, Abu Sa'id, yaitu Abu Sa'id Al-Hasan bin Abil Hasan Yasar Al-Basri Siqatun imamun faqih qawwalun bil haq. Al-Hasan Al-Basri terlalu panjang biografi beliau, hebat sekali. Baik. Sampai dikatakan di zaman beliau ada 2 yang paling tajam, yaitu pedangnya Hajjaj paling tajam dan lidahnya Al-Hasan Al-Basri paling tajam. Bukan suka mencaci, bukan lidah laser, tapi qawwalun bil haq. Al-Hasan Al-Basri termasuk yang biografinya paling panjang dalam syiar adalah Al-Hasan Al-Basri, Imam Ahmad dan beberapa ulama yang seperti itu. Baik. Kita lihat di sini Hammad yaitu siapa ini sekarang ya? Anil Ahnaf bin Qais. Baik, gurunya Al-Hasan Al-Basri adalah Ahnaf bin Qais. Beliau ini Abu Bahar, ini kunyahnya jarang sekali, Abu Bahar, bapak lautan. Oh, Masya Allah. Beliau juga Basri, beliau Basrah. Beliau pernah yaitu hidup di zaman Rasulullah SAW, tapi waktu itu belum masuk Islam. Makanya beliau min kibarit tabi'in, tabi'in besar. Al-Hasanul Basri meriwayatkan dari Anas bin Malik, maka beliau tabi'in juga. Kemudian siapa lagi? Ayyub As-Sakhtiyani, ini juga jumpa Al-Hasanul Basri, jumpa Anas bin Malik. Makanya ini ada 3 tabi'in, Ayyub, Al-Hasan dan Al-Ahnaf. Berarti apa? Sanadnya semuanya adalah orang Basrah, karena yang di atasnya sahabatnya yaitu Abu Bakrah, beliau adalah Nufai ibnul Harith As-Saqafi, tinggalnya di Basrah. Jadi sanad ini musalsal bil basriyin, semuanya orang Basrah. Dan tadi itu ada 3 tabi'in saling meriwayatkan. Yang ini mengambil dari yang itu.
Ayub mengambil dari Hasan, Hasan mengambil dari Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais siqah, menjadi teladan dalam masalah kesabaran dan al-hilm. Terkenal sekali Al-Ahnaf bin Qais ini. Baik. Qala dhahabtu li ansura hadzal rajul. Ahnaf bin Qais bercerita kepada Al-Hasanul Basri, saya pernah pergi untuk menolong orang ini, yaitu menolong Ali bin Abi Thalib yang ketika itu beliau sedang mengalami peperangan melawan pasukan Aisyah. Walaupun Aisyah, Thalhah bin Ubaidillah, Az-Zubair ibn al-Awwam sebenarnya tidak ingin memerangi Ali bin Abi Thalib yang berkuasa di Kufah. Ya jelas beliau Amirul Mukminin semuanya ya, tapi beliau waktu itu memindahkan pemerintahan di Kufah. Beliau tidak rela untuk Madinah itu jadi tempat politik yang kacau, banyak pemberontakan dan sebagainya. Beliau memindahkan pemerintahan di Kufah. Baik. Kemudian datang dari mana? Makkah dan sekelilingnya pasukan besar, kurang lebih 5.000 orang dipimpin oleh Aisyah pergi ke Kufah. Sebenarnya tujuannya adalah untuk mendamaikan antara pasukan Irak yang dipimpin Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Syam yang dipimpin oleh Muawiyah. Aisyah sebenarnya mengatakan saya ingin pulang saja. Kenapa? Terutama setelah sampai di Hau'at, di perairan di mata air Hau'at, ada anjing yang melolong. Aisyah tanya, yaitu lolongannya mengherankan, tidak seperti anjing-anjing biasa. Maka Aisyah tanya, di mana ini kita? Maka para sahabat yang bersama beliau mengatakan kita di perairan Hau'at. Maka Aisyah mengatakan saya tidak memandang kecuali saya harus pulang, yaitu pulang dari haji kembali ke Madinah. Maka mereka mengatakan jangan Anda pulang dulu, semoga dengan kehadiran Anda sebagai ibu kaum mukminin semuanya damai. Aisyah mengatakan Rasulullah SAW pernah ketika berkumpul dengan para istrinya mengatakan siapa dari kalian yang dia keluar dari rumah kemudian anjing-anjing Hau'at melolong terhadapnya dan banyak kematian di sekelilingnya dan hampir-hampir dia mati. Baik. Maka ternyata Aisyah yang mengalami itu. Maka Aisyah mengatakan saya harus pulang, saya memandang pulang saja. Tapi dibujuk para sahabat yang lain, jangan, kaum muslimin sedang pecah, mereka memerlukan adanya orang yang ditaati untuk mendamaikan mereka. Jadi sebaiknya Anda terus berangkat sampai ke Kufah untuk mendamaikan mereka semua. Akhirnya Aisyah ya sudah, beliau berijtihad, ya sudah kita lanjutkan perjalanan saja. Ternyata yang diharapkan tidak seperti kenyataannya. Begitu sampai di sana memang terjadi gencatan senjata. Ini ibu kaum mukminin sudah datang. Kemudian terjadi pertemuan antara Ummul Mukminin dengan pihaknya Ali bin Abi Thalib dan pihak Muawiyah. Kemudian diambil kesepakatan bahwasanya semuanya ingin baik. Ali jelas ingin semuanya bersatu untuk menegakkan keadilan, karena Ali tertuduh sebagai orang yang membunuh Utsman dan Ali mengatakan saya tidak membunuh Utsman, yang membunuhnya adalah orang-orang Khawarij. Sementara Muawiyah mengatakan saya tidak akan membaiat Anda sehingga paman saya, pakcik saya yaitu Utsman bin Affan, karena masih pangkat pakcik, dibayarkan hutang darah, bayar hutang darah kepada kami. Anda wajib menangkap para Khawarij itu. Ali mengatakan Khawarijnya sekarang bercampur dengan pasukan saya tak kuat kalau harus menghadapi itu sendirian. Jadi kalian membaiat saya untuk kemudian kita bersatu menangkap orang-orang Khawarij dari Mesir itu. Maka kemudian terbentuk kesepakatan untuk kita hentikan peperangan dan kita bersatu mencari orang-orang itu. Berita itu sampai ke orang Khawarij. Mereka khawatir kalau sampai 3 pasukan yang sangat besar itu berkumpul, orang Khawarij tak ada apa-apanya. Maka di malam hari itu mereka menyusup, mereka melakukan kejahatan, mereka menembaki pasukan Muawiyah. Yang di Muawiyah menyangka, oh ini pihaknya Ali berkhianat, menembakkan panah ke kita, membunuhi orang-orang kita. Akhirnya mereka menembak balik, membalas ke pasukan Ali. Padahal bukan pasukan Ali yang melakukan itu, tapi Khawarij. Akhirnya perang dahsyat lagi. Akhirnya apa? Pasukan yang dibawa Aisyah juga menyangka ada pengkhianatan. Akhirnya mereka menyerang pasukan Ali. Akhirnya yang terbunuh adalah sampai kurang lebih 5.000 orang. Alhamdulillah, 5.000 dari kalangan sahabat dan tabi'in. Para ulama mengatakan bahwasanya seluruh darah yang tertumpah para sahabat tidak berdosa, tapi yang berdosa adalah Khawarij karena mereka yang menjadi sebab itu semua terjadi.
Al-Ahnaf bin Qais memandang Ali wajib ditolong karena beliau Amirul Mukminin, beliau terdolimi. Tetapi masalahnya sekarang beliau kemudian berjumpa dengan Abu Bakr. Kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, Abu Bakr di sini beliau menyangka bahwasanya hadis yang akan beliau sampaikan ini yang beliau dengar dari Rasulullah terkait dengan cerita itu. Jadi Abu Bakr berpendapat kita tak boleh ikut perang. Nah, sekarang ceritanya di sini. Cerita dalam hadis ini. Kemudian Abu Bakr menjumpai saya, faqal aina turid? Abu Bakr tanya, "Kemana Anda ingin pergi?" Qultu ansuru hadzal rajul. Saya ingin menolong orang itu. Nah, sekarang pertanyaan dan jawabannya tidak sesuai kan? Abu Bakar tanya mau kemana? Berarti tempat. Sementara Ahnaf bin Qais menjawab saya ingin menolong orang itu. Bagaimana cara kita menggabungkan agar jadi sesuai? Dijelaskan oleh Al-Allamah Al-Karmani dalam kitab beliau Ad-Darari. Maksudnya adalah yaitu uridu makanan ansuru hadzal rajula fi. Saya ingin pergi ke tempat di mana dengan itu saya menolong Ali bin Abi Thalib. Jadi memang tempat, tapi tempat yang disitulah saya akan menolong Ali, yaitu di Kufah. Saya mau pergi ke Kufah untuk membantu Ali menghadapi pasukan Aisyah, pasukan perang Jamal itu. Qal irji, maka Abu Bakar mengatakan pulanglah Anda. Kenapa wajib pulang? Maka ini datang fa dengan inna. Ini dalam usul fikih dikatakan sebagai apa? Harfut ta'lil, alasan. Demikian pula dalam kitab-kitab usul tafsir, fa dan inna. Karena sesungguhnya, kenapa Anda pulang? Kenapa Anda wajib pulang? Karena sesungguhnya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza taqal muslimani bisayfaihima." Apabila ada dua orang muslim berjumpa dengan pedang-pedang mereka berdua, fal qatilu wal maqtulu finnar, maka yang membunuh dan yang terbunuh dalam neraka. Jelas orang bertanya, sekedar jumpa membawa pedang, kenapa tahu-tahu saling membunuh dan masuk neraka? Mungkin niaga kok, barter pedang. Tentunya orang paham apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, yaitu tujuannya adalah ini ingin membunuh yang itu, sebagaimana di akhir hadis. Jadi akhir hadis menjelaskan awal hadisnya. Kemudian bagaimana apabila dia tak bawa pedang tapi bawa pistol? Sama nggak hukumnya? Sama. Kalau orang dohiri mungkin mengatakan, tak lah ini cuma pedang. Jadi kalau bawa peletup lain. Tak. Dijelaskan oleh Imam As-Sun'ani, Muhammad ibnu Ismail Al-Amir As-Sun'ani dalam kitab beliau At-Tanwir, Syarah Al-Jami' As-Shaghir, bahwasanya istilah bisayfaihima dengan pedang mereka berdua ini adalah alatul qatl. Intinya adalah alat pembunuhan. Maka hukumnya sama untuk semua alat yang memang berfungsi untuk pembunuhan. Mungkin dengan kayu kalau memang mungkin untuk membunuh, atau dengan tombak, atau dengan busur panah dan sebagainya. Asalkan fungsinya sama, maka dia masuk ke dalam hadis ini walaupun tidak disebutkan itu. Tapi kenapa Nabi menyebutkan pedang? Karena ini yang kharaja makhrajal ghalib. Biasanya di masa itu ya pedang. Maka ini disebutkan, sekedar contoh saja. Maka apabila mereka sudah saling membunuh, fal qatilu wal maqtulu finnar. Yang membunuh dan yang terbunuh hukumnya sama. Sama-sama berada di dalam neraka. Ini menunjukkan bahayanya dosa besar, akan menyebabkan yaitu mengancam orang masuk ke dalam neraka. Tapi apakah wajib masuk neraka? Tentunya tidak wajib. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Battal dalam Syarah Sahih Bukhari beliau, demikian pula para ulama yang lain. Di sini Nabi tidak berniat untuk mengatakan wajib masuk neraka, tapi ini adalah al-wa'id, ini ancaman. Ancamannya adalah masuk neraka. Boleh jadi Allah mengampuni atau memaafkan dan sebagainya, sebagaimana itu telah dibahas di dalam bab yang sebelumnya itu. Semuanya adalah tahta masyiatillah wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa yang lebih ringan dari kesyirikan bagi orang yang Dia kehendaki. Makanya dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ini adalah ancaman. Dan Ahlu Sunnah wa Jamaah telah menetapkan dengan dalil-dalil yang ada bahwasanya ini sesuai dengan pilihan Allah. Kalau Allah menghendaki menghukum ya menghukum, kalau menghendaki mengampuni ya mengampuni. Cuma ini ancamannya berat, terancam dengan neraka.
Baik. Maka tentunya ada pertanyaan, kalau si pembunuh layaklah, lalu bagaimana dengan yang terbunuh, kenapa ikut-ikutan masuk neraka juga? Makanya Abu Bakrah bertanya. Nah, dari sini kita mendapatkan faedah masyru'iyatul istifsar indal iskal, disyariatkan minta kejelasan ketika ada kerumitan. Jangan ketika ada kerumitan kita simpan sendiri, lalu kita buat kesimpulan sendiri. Tak, tanyakan kepada orang yang lebih alim. Para sahabat alhamdulillah boleh tanya langsung ke Rasulullah SAW. Kita tanya ke siapa? Bertanya kepada warasatul anbiya, pewaris para nabi, yaitu para ulama. Mungkin lewat telepon, lewat WhatsApp, lewat Telegram, atau kalau ulama berkunjung ke negeri kita datangi dan kita bertanya. Itulah tujuan adanya para ulama, agar kerumitan yang ada itu boleh diselesaikan. Jangan kita, saya ulama, ya sudah, saya urus sendiri, semuanya saya sudah pandai. Tak layak yang seperti itu. Abu Bakrah, beliau bertanya kepada yang lebih berilmu. Di sini adalah Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, hadzal qatil. Wahai Rasulullah, ini adalah si pembunuh, yaitu hadza sebagai mubtada, al-qatil adalah sebagai badalnya, khobarnya tersembunyi, yaitu takdirnya apa? Hadzal qatil yastahiqun nar. Si pembunuh ini memang berhak untuk masuk neraka. Sekarang, dan itu mafhum, kita paham yang seperti itu. Fama balul maqtul. Bal artinya adalah sya'an atau hal. Bagaimana keadaan si orang yang terbunuh? Kenapa? Zahirnya dia mazlum, dia terdolimi. Kenapa masuk neraka juga? Nah, inilah yang dijelaskan oleh Al-Karmani. Fama balul maqtul, fama sya'nul maqtul wa huwa qutila madluman. Dia terbunuh dalam keadaan terdolimi. Kenapa masuk neraka juga? Maka Rasulullah menyebutkan rahasianya. Qal fa innahu kana harisan ala qatli sahibih. Karena dia juga bersemangat, bertekad untuk membunuh temannya itu. Haris maksudnya adalah yaitu apa? Jasyik, yaitu apa istilahnya itu? Hazim, yaitu sudah bertekad, dia sendiri bertekad, punya niat. Sebagaimana itu dijelaskan oleh Al-Qadhi Al-Aini di dalam kitab beliau Umdatul Qari. Orang ini walaupun dia terbunuh, dia sendiri sudah punya niat untuk membunuh temannya. Makanya tatkala niatnya itu sudah ada dan sudah diusahakan, sudah berusaha dia, cuma dia kalah cepat aja barangkali, atau ya tidak ditakdirkan berjaya, tapi sudah ada niat, maka niatnya itu menyampaikan dia kepada hukum yang sesuai. Sebagaimana orang berniat beramal soleh dapat pahala amal soleh, demikian pula sebaliknya, orang yang berniat untuk beramal buruk, maka dia terancam mendapatkan dosa. Tidak wajib, itu terserah Allah. Boleh jadi dia diampuni, boleh jadi bahkan dapat pahala apabila sengaja untuk menghentikan niat buruk ini, maka diganti dengan kebaikan. Tapi hukum asalnya dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia sudah ada niat untuk membunuh, cuma kalah cepat atau kalah dari faktor yang lain. Untuk membunuh sahibih, teman dia. Betulkah yang membunuh dia itu teman dia? Boleh jadi lawannya sahib. Tapi ini adalah mimbabit tawasuk kalau dalam bahasa Arab. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam As-Sun'ani di dalam At-Tanwir. Sahibih ini mimbabit tawasuk. Jelas orang ini yang betul aduh, musuh dia. Tapi biasa dalam Quran atau dalam hadis istilahnya adalah sahib, yaitu orang yang saat itu memang ada di samping dia. Entah perang atau entah sedang berbalah atau sedang saling mencaci, itu juga diistilahkan dengan sahib. Walaupun sebenarnya adalah musuh dia. Ini sekedar istilah dalam bahasa Arab saja. Kesimpulannya apa? Dijelaskan oleh Al-Karmani rahimahullah bahwasanya Imam Al-Bukhari mendatangkan hadis ini untuk membantah orang-orang Khawarij dan juga orang-orang Ibadiyah dari kalangan Khawarij juga, dan juga orang-orang Rafidhah. Yang Rafidhah dalam masalah ini juga Khawarij, yaitu suka mengkafirkan orang lain. Bahwasanya di sini Nabi SAW menamakan orang yang saling membunuh tadi tetap sebagai muslim, menunjukkan dosa besar itu tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Walaupun tentunya berbahaya, namun tetap dia adalah muslim yang berdosa besar, mukmin yang fasik dan sebagainya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.